Lebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Semoga aja melalui video ini membuka hati dari bapak-bapak yang mengatur segi keuangan yang ada di Indonesia ini untuk lebih mempertegas. Kenapa seakan tidak ada kami melihat ketegasannya di sini gitu loh. Sebetulnya di tengah kondisi saat inilah kami OJK saat ini adalah apa sih tujuannya gitu loh. Ya. Karena ini saya yakin 164 ini saat ini OJK tidak mampu mengawasi dengan sempurna. Menghancurkan suatu usaha orang tidak gitu loh. Tapi kalau dia bos pinjol ini ingin berusaha di Indonesia ini dengan cara dia investasi ataupun memberikan pinjaman kepada debitur atau masyarakat kita. Kalau di tengah kelumpuhan ekonomi saat ini kita maklum aja gitu, ya. Banyak yang telat bayar, banyak yang gagal bayar, tapi bukan berarti harus ditakut-takut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Menjawab pertanyaan dari teman-teman semua ya. Di sini ini banyak yang meminjam saat ini di pinjaman yang sudah terdaftar di OJK, baik yang sudah berizin dari OJK sendiri. Tapi di sini banyak yang bertanya sama saya, kenapa sih Pak tidak ada sanksi tegas dari OJK, padahal di sini sudah banyak yang melaporkan dari pinjol-pinjol yang katanya terdaftar di OJK, baik yang sudah berizin dari OJK, tapi masih melakukan intimidasi dan ancaman secara halus gitu loh. Jadi makanya di sini saya pertanyakan, ada apa sih OJK mengeluarkan izin dari 164 fintech ini, baru yang 25 aplikasi aja yang memiliki izin, sisanya baru terdaftar. Ini buat apa sih? Kenapa tidak ada ditindak tegas sama sekali, sementara laporan dari masyarakat atau dari debitur itu sudah banyak yang diresahkan gitu. Makanya yang saya pertanyakan sama OJK saat ini adalah apa sih tujuannya gitu loh. Ya. Karena ini saya yakin 164 ini saat ini OJK tidak mampu mengawasi dengan sempurna. Ya. Mungkin kalau untuk aduannya sendiri, orang yang mulai mengadu ke link OJK itu mungkin sudah jutaan kalau saya rasa. Ya. Dan saya di sini bukan berarti saya ingin menghancurkan suatu usaha orang, tidak gitu loh. Tapi kalau dia bos pinjol ini ingin berusaha di Indonesia ini dengan cara dia investasi ataupun memberikan pinjaman kepada debitur atau masyarakat kita yang ada di Indonesia ini, tolonglah dengan aturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Karena ini negara Indonesia ini penuh dengan aturan loh. Ya. Jadi kalau seperti ini konsepnya dari pihak pinjol masih mengintimidasi, oke, bunganya diatur oleh OJK 0,8 per hari, tapi dendanya kayak mana gitu loh. Denda yang dilakukan oleh pinjol ini sepuasnya gitu. Ya. Makanya saya minta kepada Bapak yang ada di OJK, terutama untuk komisionernya, ya, ketuanya itu, tolong Bapak dipertegas lagi, dan begitu juga bagi lembaga lainnya seperti AFPI yang mengatur peer-to-peer lending ini, tolong dipertegas lagi, karena ini bukan satu atau dua orang yang menjadi korbannya, tapi udah jutaan. Mungkin saya yakin untuk link AFPI sendiri, link di OJK sendiri, mungkin ini udah jutaan pengaduan yang masuk gitu loh. Jadi kayak mana dari Bapak menangani tentang masalah ini? Ya, saya pribadi saya melihat kurang puas saya gitu dengan aturan yang diterapkan oleh OJK saat ini kepada pinjol-pinjol yang telah terdaftar ini. Kurang puasnya bukan dari segi saya ingin menghancurkan suatu usaha orang, tidak, tapi ini aturan yang telah ditetapkan bersama ini kayak mana gitu loh. Tidak boleh mengintimidasi, tidak boleh menakut-nakuti, tidak boleh mengancam. Tapi kenyataan di lapangan apa gitu loh. Apalagi aturannya ada sekarang wajib menagih cuma 90 hari. Kenyataannya sudah 6 bulan masih juga nagih. 1 tahun juga masih nagih gitu loh. Jadi kayak mana ini aturan ini gitu loh. Jadi ini banyak banget yang bertanya ke saya di sini, ya. Nanti Bapak juga kalau misalnya dari lembaga terkait kayak OJK, AFPI, ataupun Kominfo, atau siapa yang terkait dalam pengaturan fintech ini atau financial teknologi ini, silahkan Anda nanti lihat di link komentar ini, pasti banyak gitu loh. Ya. Itu rata-rata komentar mereka itu semua ya hampir sama, diintimidasi, ditakut-takuti gitu loh. Kalau di tengah kelumpuhan ekonomi saat ini kita maklum aja gitu, ya. Banyak yang telat bayar, banyak yang gagal bayar, tapi bukan berarti harus
ditakut-takuti dengan urusan perdata, pidana, bukan berarti seperti itu gitu. Makanya saya di sini mewakili suara mereka semuanya itu karena banyak ini di sini yang WA ke saya itu banyak gitu loh. Hampir semua pertanyaannya tentang aku laku, home credit. Home credit ini yang paling gila kalau saya rasa. Sama dengan rupiah cepat. Itu kan sering menekan-nekan orang gitu loh. Belum lagi aku laku, belum lagi kredit pintar, belum lagi kredivo, belum lagi tunaiku. Tolong, kami tidak ada masalah. Anda berusaha di Indonesia ini tidak ada masalah. Nasabah Anda, ada yang mau minjam sama Anda tidak ada masalah. Tapi giliran mereka telat bayar, ini tolong Anda kondisikan lagi. Apalagi di tengah sulitnya ekonomi saat ini, gitu loh. Ya, ini bukan unsur disengaja dari debitur itu, dia tidak membayar di aplikasi Anda, bukan unsur disengaja, tapi karena memang kelumpuhan ekonomi saat ini. Di tengah krisis saat ini, kita ini perang loh. Ya, meskipun sama virus tapi perang gitu. Udah berapa negara gitu. Jadi udah bisa dibilangkan ini perang dunia gitu. Ya. Jadi makanya saya bilangin, saya minta kepada Bapak yang ada di OJK, yang selagi Bapak yang paling berwenang di sini untuk mengatur tentang segi perbankan ini, tolong dipertegas lagi dari aturannya. Ya. Karena ini sudah banyak gitu loh korban-korban dari intimidasi mereka, korban yang ditakut-takuti, ini semua segala macam gitu loh. Padahal kiblatnya kita yang ada hutang piutang ini kiblatnya ke perdata, wan prestasi. Ya udah ajukan wan prestasi, ajukan secara perdata, nggak usah orang ini diintimidasi. Kalau memang iya benar, ya permasalahkanlah, kan ada hukum, ada pengadilan, ya udah permasalahkan di situ. Ya. Ini yang paling sering ini, paling sering aku laku, home credit, kredivo, rupiah cepat, dana rupiah, julo, tunaiku, hampir semua gitu loh. Mereka melakukan pengancaman itu nggak secara terbuka, tapi secara halus, menekan debitur dia ini. Ya, kalau di tengah krisis kayak ini, mau ditekan seperti apapun orang juga nggak ada masalah gitu loh. Memang konsepnya uang juga tidak ada gitu. Ya. Makanya saya beri judul saat ini, OJK memberi izin atau membiarkan pinjol ini terdaftar sebanyak 164 ini tujuannya buat apa? Masa bunganya aja yang diatur, dendanya pinjol yang atur gitu. Ya. Bunganya diatur 0,8 per hari, tapi dendanya pinjol yang atur sesuka hati dia per hari. Ya. Masa minjam 1 juta tiba-tiba telat 20 hari udah menjadi 2.500.000. Ini legal loh. Udah resmi terdaftar, dan ada juga yang sudah berizin. Jadi kayak mana? Ditambah lagi orang mengadu ke link otoritas jasa keuangan itu, untuk balasannya itu sangatlah lama gitu. Menunggu jawaban itu mau tua dulu kita baru dapat jawabannya gitu. Jadi saya di sini saya merasa tidak puas dengan aturan yang diterapkan oleh otoritas jasa keuangan tentang segi fintech ini. Dan saya pengen minta kepada Bapak yang ada di OJK itu, kalau bisa dipertegas lagi aturan ini Pak, karena terlalu menderita debitur gitu loh. Mereka di sini ini kan jatuhnya korban iklan. Betul mereka ini kebutuhan mendesak, tapi jatuhnya korban iklan. Saking pintarnya dari pinjol ini, dari fintech ini mau bikin iklan-iklan mereka di mana-mana, akhirnya para debitur terjebak. Ya. Tahu lah kalau masyarakat kita ini dari segi membaca dan memahami itu cuma nomor 2 gitu loh. Mereka nggak peduli, mereka nggak penting memahami, mereka maunya ngambil aja dulu. Jadi kita harus pahami. Jadi dari segi orang Indonesia ini malas untuk membaca ataupun memahami. Jadi giliran mereka sudah terjebak seperti ini, kita carikan solusi terbaiknya. Memang saat ini solusinya adalah untuk membayar, tapi di tengah krisis ekonomi saat ini mereka membayar kayak apa gitu loh. Dan begitu juga tindak tegas lagi dari pinjol-pinjol ini, mereka mengintimidasi orang sekitar, menakut-nakuti dari debitur, dari orang sekitar debitur, atau ini kan sudah kayak mana, itu undang-undangnya sudah ditetapkan oleh OJK kan? Ya kalau mereka gagal bayar lewat dari 90 hari itu data harus diserahkan ke otoritas jasa keuangan. Tapi kenyataan di lapangan telat 6 bulan masih juga menagih. Jadi ini ada apa gitu loh? Atau memang diizinkan seluruh pinjol ini untuk memeras debitur, atau kayak mana gitu. Jadi kami masyarakat yang ada di bawah ini penuh tanda tanya.
Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang bekerja di OJK dan lewat singgah sekedar melihat video saya, tolonglah sampaikan dari rintian masyarakat ini, rintian dari debetur ini. Terutama mereka yang saat ini tidak mampu lagi membayar gitu loh. Mereka nggak ada masalah, mau nama mereka di blacklist, mau ini segala macam, nggak ada masalah. Tapi jangan diintimidasi, jangan ditakut-takuti, ya. Jadi seperti itu, karena di sini sudah banyak yang melapor ke saya seperti itu gitu. Jadi di sini saya melihat meskipun sudah banyak seperti ini, meskipun orang ini masuk ke saya yakin juga sudah pernah mereka ini mengirim email ke OJK atau mengirim pengaduan ke AFPI. Tapi kenapa pengaduan mereka ini kok lama banget direspon? Kalau satu atau dua orang oke lah, ini kalau saya rasa mungkin udah ribuan yang masuk. Bahkan udah sampai jutaan yang masuk link pengaduannya. Mungkin mereka setiap mengadu menyebutkan nama aplikasi masing-masing. Saya yakin itu mereka terikat di rupiah cepat, nggak mungkin juga mereka bilangin di home credit. Pasti juga mereka akan bilangin rupiah cepat. Mereka terikat di home credit, pasti mereka akan bilangin home credit, ya. Apalagi di tengah COVID saat ini, krisis ekonomi saat ini. Jadi disinilah kami melihat kebijaksanaan dari otoritas jasa keuangan. Ya, jadi ini seakan-akan ini diperas loh ke bawahnya oleh pinjol ini. Pinjol tidak mengerti sama sekali mau urusannya ada virus corona, ada pandemik saat ini, ada krisis saat ini. Mereka nggak peduli karena mereka beralasan tidak adanya surat tertulis atau surat resmi dari OJK sendiri. Dan begitu juga untuk para leasing, para bank juga hampir seperti itu. Jadi seakan relaksasi yang diberikan oleh presiden kemarin itu seakan ngambang gitu beritanya gitu loh. Padahal satu Indonesia ini kita mengalami yang namanya krisis ekonomi saat ini. Ya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan inspirasi saya kepada otoritas jasa keuangan gitu loh. Karena dia yang mengatur segi keuangan yang ada di Indonesia ini. Jadi harusnya itu kami itu mengadunya kemana gitu. Ya. Jadi saat ini ada pun larangan yang diberi aturan oleh Presiden PSBB, ya, itu pembatas sosial berskala besar, tapi tidak berlaku untuk debt collector. Bahkan bos pinjol masih menyuruh debt collectornya untuk datang ke rumah debetur masing-masing. Kayak mana ini mau memberantas virus ini, sementara debt collector ini yang membawa virus gitu loh. Jadi seakan-akan masyarakat ini tertekan. Meskipun presiden kemarin bilangin, tolong bank leasing jangan mengejar angsuran menggunakan debt collector. Kenyataan di lapangan bertolak belakang. OJK juga seperti itu, menghimbau kepada bank leasing, tolong jangan kejar angsuran menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Tapi kenyataan juga di lapangan bertolak belakang. Ya. Jadi itu yang saya minta kepada Bapak yang mengatur otoritas jasa keuangan. Tolong dipertegas lagi pihak pinjol-pinjol ini, apalagi yang sering mendatangi debt collectornya ke lapangan, ya. Karena memang saat ini kita dilarang untuk berkomunikasi langsung dengan orang luar. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini perjalanan mereka dari mana gitu loh. Ya. Jangan sampai warga ini atau debetur ini kehilangan akal sehingga tidak berpikir normal lagi. Sehingga segala cara pun mereka lakukan. Jadi jatuhnya yang terjadi apa? Banyaknya kriminal nanti, ya. Adanya pergesekan fisik antara debetur dengan debt collector, gitu. Jadi saya ini di sini cuma menyampaikan apa yang dirasakan oleh debetur saat ini, khususnya mereka yang terikat di pinjaman online yang terdaftar di OJK ataupun yang sudah berizin di OJK. Jadi saya menyampaikan melalui video saya ini. Jadi saya minta tolong ditindak tegas lagi. Nanti kalau Bapak tidak percaya silahkan lihat di komen-komentar saya. Itu pasti banyak yang membilangin saya terikat di pinjaman ini, caranya seperti ini. Saya terikat di pinjaman ini, caranya seperti ini gitu loh. Saya yakin saat ini Bapak pasti sudah tahu. Baik AFPI, baik OJK pasti sudah tahu dengan cara penagihan ini. Tapi kenapa ini? Kenapa seakan tidak ada kami melihat ketegasannya di sini gitu loh. Sebetulnya di tengah kondisi saat inilah kami melihat ketegasan dari otoritas jasa keuangan. Ya.
atau AFPI yang mengatur segi finansial teknologi. Ya. Makanya kalau Bapak tidak percaya, silahkan cek lagi emailnya. Email yang ada di OJK itu silahkan cek lagi. Atau link pengaduan yang Bapak sediakan di tempat kantor Bapak itu, coba dicek lagi link pengaduannya itu. Pasti sudah dibanjiri dengan pengaduan dari pinjol-pinjol sendiri. Ya, dibanjiri dengan pengaduan dari debetur yang diintimidasi oleh pihak pinjol atau debt collectornya. Sekarang lah saatnya tindak tegas lah orang-orang yang seperti itu. Apalagi saat ini yang menghadirkan debt collectornya ke rumah. Ya. Dan begitu juga untuk teman-teman yang saat ini masih terikat di pinjol, khususnya yang telah terdaftar di OJK, baik yang sudah berizin di OJK. Saat ini kalau memang Anda sudah tidak mampu lagi, kalau memang kondisi ekonomi Anda sudah tidak memadai lagi, ya udah saat ini Anda adalah bertahan untuk hidup. Ya. Mau BI checking, mau debt collector mengancam secara perdata, mau mengarahkan ke pidana, terserah Anda, nggak usah berpikir panjang lagi. Yang saat ini Anda pikirkan adalah fokus ke kesehatan Anda, bertahan untuk hidup, stok makanan. Itulah yang harusnya saat ini. Jangan Anda bebani pikiran Anda lagi dengan hal-hal aneh. Ya, mungkin cuma itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Semoga aja melalui video ini membuka hati dari bapak-bapak yang mengatur segi keuangan yang ada di Indonesia ini untuk lebih mempertegas. Ya, nanti untuk teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya, silahkan di nomor di bawah ini. Atau bisa juga Anda menggunakan jasa tim saya, juga terserah. Yang penting tidak ada paksaan. Ya, nanti bagi teman-teman yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini makin berkembang dan bisa memotivasi orang banyak. Ya, jadi sekian dari saya, Medi Broni. Wassalam.